Episode 12, kabar menyakitkan di POV Sivana. Bukan hanya gugup tapi kamu harus menyiapkan mental. Jangan ngomong gitu, Don, aku beneran takut jadinya. Aku juga gimana gitu, Zi, gak enak awalnya, mau cerita sama kamu. Tapi aku kasihan, kalau sampai kamu gak tahu apa yang terjadi di sini, aku paham. Kalau Bibi Liora dan Paman Nicholas tidak akan mengatakan hal ini, ucap Sasha. Mendengar ucapan Sasha, kenapa tiba-tiba dadaku merasa ngilu ya? Ku pegang dada yang sudah sesak ini. Perasaan hati tidak enak semakin menyeruak Zi. Aku harap kamu harus sabar dan jangan sampai menangis. Oh, kamu malah bilang gitu, sih. Jangan godain aku, Don Sha. Aku kesal sama Sasha yang tiba-tiba ngomong seperti itu. Ya Tuhan, kenapa ucapan Sasha malah menjadikan mataku memanas? Apakah ini berita tentang Zico dan wanita itu? Katakan Sha, tidak perlu bertele-tele. Aku sudah tidak sabar ingin mendengar berita besar apa itu. Kulihat Sasha mengambil napas dalam-dalam dan menghembuskan nafasnya perlahan. Aku yakin sih kalau kamu pasti belum tahu masalah ini, karena sepertinya memang sangat dirahasiakan. Apa ini masalah wanita lain? Sasha hanya diam sambil menyeruput minumannya. Memang hanya Sasha yang mengetahui hubunganku dengan Zico. Aku percaya pada wanita ini, karena sejak masa remaja kita sudah saling berbagi cerita. Sasha masih terdiam, membuatku semakin gemas. Ya ampun Sha, langsung cerita saja. Jangan membuatku semakin penasaran. Aku sudah tidak tahan, lagi ingin segera tahu berita apa yang dirahasiakan itu. Sasha terlihat menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskan perlahan. Zico sudah menikah Zik dan sekarang dia sedang menunggu kelahiran anaknya bersama istrinya itu. Hibiim, jeder. Seperti terkena ledakan bom atom di dalam jantungku. Berita apa ini? Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Zico sudah menikah dan akan memiliki seorang anak. Kamu jangan ngeperan aku ya, Sha. Aku masih berusaha menguatkan diri untuk bersikap biasa. Bisa jadi ini hanya akal-akalan Sasha untuk menyambut kedatanganku. Sumpah aku tidak bohong, istri Zico adalah saudara sepupu kekasihku dan aku belum lama tahu ini saat Sonia datang ke rumah Alan. Dia menceritakan tentang kehidupannya, dan yang tidak kupercaya adalah suaminya adalah Zico Ferguson. Ya Tuhan, mendengar berita itu rasanya hancur sudah hati ini. Perih sekali rasanya mengetahui orang yang selama ini selalu mengucapkan cinta malah memilih sosok wanita lain. Sonia, nama itu sangat familiar. Luluh sudah air mata yang sedari tadi aku tahan, dadaku terasa sangat sesak sekali. Kenapa Zico begitu tega mengkhianatiku? Bagaikan disayat pisau tajam dan langsung ditusukkan tepat di jantung ini. Remote hancur dan perih yang kurasakan. Kenapa? Kenapa semua orang jahat padaku? Kenapa Zico melakukan semua ini? Apa dia sudah tidak mencintaiku lagi? Lalu apa artinya kata-kata cinta yang selama ini dia ucapkan? Apa salahku? Kenapa Tuhan memberiku cobaan seperti ini? Sakit sekali rasanya dikhianati. Zico yang kupercaya juga mencintaiku ternyata lebih memilih wanita lain dalam hidupnya. Tubuhku lemas. Berkali-kali ku pukul dadaku agar bisa bernafas. Sasha yang melihatku seperti itu langsung memelukku. Sabar Zi, aku tahu bagaimana perasaanmu. Aku saja yang tidak mengalami dan hanya melihat fakta rasanya sudah sakit. Apalagi kamu Zi, Zico memang pria brengsek. Lisha, kamu tahu di mana mereka sekarang? Aku harus mencari mereka. Aku tidak terima dibohongi dan dikhianati seperti ini. Aku dengar dari Alan kalau Sasha semalam masuk rumah sakit karena pendarahan. Hanya itu yang ku tahu. Ayo kita ke rumah sakit. Aku akan melabrak mereka. Tidak akan ku biarkan Zico dan istrinya bahagia di balik penderitaanku. Seharusnya Zico mengatakan dari awal kalau dia sudah menikah. Lengkaplah sudah sepi ini mengurung sendiriku. Terkulai dikunyah nelangsa yang berapi-api, menyusuri jalanan lengang, bersimbahangan tanpa tujuan. Dalam derap gerimis yang pongah menghujam, terbuai wajahmu menyusut bertubi-tubi. Membawa sebaris kata bahagia yang menenggelamkan nurani. Di atas pengharapan tak berkesudahan. Selama ini, aku mencoba untuk selalu mengerti hatiku. Namun ternyata semua masih semu ku rasakan. Nama yang terukir dalam karang hatiku kini seakan terkikis oleh ombak yang menghantam aku dan jenuhku. Bersama membisu.
Terlalu jauh untuk meraih bintang yang sedang kutatap. Aku dan senyumku mengikuti diam termenung. Namun tercipta sebuah mimpi yang hilang hanya dalam sekejap. Teriakan hati. Di saat terpikir tentang dia, yang entah ada di mana, terkadang hati teriang dengan kehampaannya. Mencari dan menunggu hati cintanya. Dengan langkah yang lemah tertatih aku melangkah menuju ke mobil Sasha yang akan membawaku menemui Zico dan istrinya di rumah sakit. Sungguh tidak pernah kubayangkan Zico akan mengkhianatiku seperti ini. Sakit, perih, hancur remuk hatiku saat ini. Entah sudah berapa banyak air mata yang keluar. Pengkhianatan yang dilakukan Zico tidak akan pernah bisa kulupakan. Semua anganku hancur seketika melihat bagaimana dia begitu tega memperlakukanku seperti ini. Zico tidak menjemputku di bandara, ternyata dia sedang mengurusi istrinya yang mengalami pendarahan. Ya Tuhan, kenapa semuanya jadi seperti ini? Aku masih berharap bahwa Sasha membohongiku atau sekedar ngeprank. Tapi ternyata semua adalah hal nyata. Perih rasanya mengetahui fakta itu, dia sudah memiliki istri. Aku tahu kalau istrinya yang sedang hamil memang lebih penting dariku, tapi seharusnya dia bisa mengatakan yang sebenarnya. Bukankah ada Ponsen? Ataukah dia berniat membohongiku dan tidak mengatakan yang sebenarnya jika dia sudah menikah? Ataukah Zico tidak menghubungiku karena dia sedang sibuk menjaga istrinya? Kenapa hatiku menjadi semakin sakit? Zico sudah menikah, sudah memiliki istri. Ternyata cinta yang dia ungkapkan selama ini ternyata hanyalah sebuah kepalsuan. Cintamu telah terbagi, bahkan mungkin sudah tidak ada sama sekali. Aku melihat papan nama rumah sakit khusus untuk ibu dan anak. Itu artinya memang Zico sangat mencintai istrinya, buktinya wanita itu hamil. Ayo kita keluar, Ji. Jangan sedih, ada aku di sini. Sasha menggenggam tanganku memberi semangat. Aku sedikit terharu dengan kepedulian sahabatku ini. Tetaplah semangat, jangan lemah. Kamu harus kuat. Entahlah, Sha, aku akan kuat atau tidak. Aku hanya ingin mendengar penjelasan dari Zico. Mungkin setelah itu aku akan memilih menghindar darinya. Ya, aku harus segera pergi. Kalau bisa aku akan keluar dari negara ini. Aku pasti tidak sanggup jika harus melihat pengkhianat Zico. Sasha membuka pintu mobil dan mengajakku keluar. Kakiku terasa berat untuk melangkah. Rasanya tidak sanggup jika harus mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Jantungku bergemuruh kencang, aku benar-benar tidak sanggup. Bersambung.